Bab 1416. Pikiran ini telah ada di pikiran Louis selama puluhan tahun. Selena tidak berpikir dirinya bisa mengubah pikiran Louis dengan beberapa kata. Sebenarnya setiap orang memiliki cita-cita dan cara hidupnya sendiri. Selena bukan hakim dan tidak berhak menilai benar atau salah orang lain. Selena yang berkhianat lebih dulu. Ditambah dengan trik yang dimiliki Louis, Selena tidak berani memprovokasinya. Dia hanya bisa mengikuti keadaan. Melihat sikap guru masih sangat berharap padanya, Selena hanya bisa bersikap lebih lembut. Pemikiran guru bagus, hanya saja pelaksanaannya nggak semudah itu. Tentu saja aku tahu, hanya untuk menyempurnakan teknologi manusia modifikasi saja membutuhkan waktu puluhan tahun, dan membangun tatanan baru membutuhkan waktu ratusan tahun. Guru mungkin nggak memiliki waktu yang lama untuk hidup, tapi kamu berbeda. Kamu telah menjadi manusia obat, kamu telah berhasil. Kamu dapat meneruskan mimpi guru. Jika guru meninggal nanti, kamu harus melanjutkan eksperimen ini. Kamu membutuhkan umur yang panjang dan tubuh yang nggak dapat dilukai oleh siapapun. Kamu harus menjadi manusia modifikasi. Berhadapan dengan matanya yang penuh prasangka dan keras kepala, Selena hanya menghela napas panjang. Selena dibawa oleh Louis ke sebuah pulau. Berbeda dengan markas di dunia es dan salju di kutub utara, tempat ini memiliki 4 musim yang indah dengan pemandangan laut yang menawan dan bunga-bunga yang bermekaran di musim semi. Jika bukan karena hal yang akan terjadi selanjutnya, dia akan baik-baik saja. Sepanjang jalan, Louis terus berbicara, bercerita tentang kemajuan eksperimennya selama hampir 4 tahun. Sebenarnya Louis adalah orang yang jarang bicara. Terutama di depan orang asing, dia lebih cuek. Hanya Selena yang berbeda, dia menganggapnya sebagai sahabat sejati yang mengerti hatinya. Selena adalah orang yang paling memahami dirinya. Selena tampak tidak fokus, pikirannya hanya tertuju pada anaknya. Angin hangat bertiup di wajah, membawa rasa panas yang tak terkatakan. Sebentar lagi, aku akan melakukan pemeriksaan seluruh tubuhmu untuk mengetahui kondisi kesehatanmu saat ini. Selena tahu dia aman untuk saat ini, Louis tidak akan langsung membawanya ke meja operasi. Namun, Selena hanya memikirkan tahun baru. Akhirnya dia bisa berkumpul lagi dengan anak-anaknya. Selena tampak sedih dan penuh keluh kesah, berbeda dengan Louis yang ceria dan bersemangat. Meskipun sudah berusia hampir 70 tahun, dia terlihat senang seperti anak kecil. Selain kamu, aku juga telah membesarkan seorang manusia obat. Dia adalah yang paling lama hidup sampai saat ini dan hari ini sudah genap setengah tahun. Sebelumnya para manusia obat selain dirinya, paling lama hanya bisa bertahan hidup selama 3 bulan. 6 bulan memang tergolong lama. Dia juga sama sepertimu, datang sendiri mencariku. Selena tidak mengerti. Dia tidak memiliki pilihan pada saat itu. Dia juga nggak punya pilihan lain. Bisa dibilang begitu. Di dunia ini, hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Dia juga sudah sekarat. Benar saja, di dunia ini memang banyak hal yang tak terelakkan. Meskipun Selena telah menghabiskan ratusan miliar untuk berbuat baik selama bertahun-tahun, dia tidak dapat menyelamatkan semua orang di dunia. Selena sudah lama mengetahui bahwa setengah dari dana Poison Bug dialirkan ke pusat penelitian Louis yang memiliki peralatan medis paling canggih di dunia. Sebagai balasan, Louis akan memberikan beberapa mainan kecil yang dia ciptakan pada Poison Bug. Barang-barang kecil itu tidak beredar di pasaran, tetapi membuat para konglomerat menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Seperti obat yang pernah diminum Antono. Saat meminum obat itu, tubuhnya akan membaik dengan kecepatan yang terlihat jelas, tetapi begitu berhenti minum obat, kondisi tubuhnya akan menurun dengan cepat, bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Obat dewa yang dipuja-puja ditertawakan oleh Louis. Apa gunanya obat dewa ini? Sama sekali tidak sebanding dengan rencananya untuk memodifikasi manusia. Selena baru saja hendak pergi ke ruang pemeriksaan. Namun, dia melihat sosok yang familiar di tengah-tengah bunga. Guru, apakah manusia obat yang kamu bilang tadi adalah dia? Bab 1417. Louis dikenal sebagai orang yang dingin, disiplin, dan penuh aturan.
Selain asistennya, jarang ada orang yang bisa dengan mudah masuk ke pusat penelitiannya. Oleh karena itu, Selena memberanikan diri untuk menduga bahwa dia adalah manusia obat yang telah Louis latih. Dia sangat mengenal punggung orang itu. Selena pernah menolongnya di masa lalu dan mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Pria itu berbalik, wajahnya yang kurus tetapi gagah terlihat. Sean tidak menyangka akan bertemu kembali dengan Selena dalam situasi seperti ini. Dulu ketika berita kematian Selena beredar, dia berduka untuk waktu yang lama. Baru-baru ini dia mengetahui bahwa Selena masih hidup. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Selena, kenapa kamu di sini? Tuan Sean, sudah lama nggak bertemu. Selena melihat Sean dan langsung tahu ada sesuatu yang salah. Dia menduga bahwa Sean memiliki masalah ginjal, dan ternyata dia benar. 8 tahun lalu, Selena sudah berniat untuk mendonorkan ginjalnya kepada Sean. Pada saat itu, dia dihentikan oleh Harvey. Kemudian, mendengar beberapa hal tentang Sean dari waktu ke waktu. Harvey mengatakan Sean telah melakukan operasi transplantasi ginjal. Pasti ada yang tidak beres, kalau tidak, dia tidak akan muncul di sini. Bagus sekali melihatmu masih hidup dengan baik. Sean kehilangan sebagian rasa dingin dan permusuhannya, dan tampak sangat lembut. Hati Selena terasa hangat. Aku juga begitu. Louis tidak peduli sama sekali bahwa mereka pernah saling mengenal sebelumnya. Erin, aku sudah menyiapkan pemeriksaan untukmu. Ya, Selena melihat kembali ke Sean. Tuan Sean, kita bicara lagi nanti. Melihat arah kedua orang itu pergi, Sean sudah menduga bahwa Selena adalah murid utama yang dimaksud Louis, impian terakhirnya. Sean dan Selena berbeda. Sean menjadi manusia obat karena faktor fisik, sedangkan Selena tidak. Selama 6 bulan pengobatan, dia sudah mengetahui beberapa rencana Louis. Namun, dia tidak menyangka bahwa Erin yang selalu disebut Louis ternyata adalah Selena. Orang normal tidak akan memilih untuk menjadi manusia modifikasi, kecuali terpaksa. Kalau tidak, mereka pasti akan melarikan diri. Melihat Selena kembali, rasa khawatir terlintas di mata Sean. Selena membantu Louis melakukan berbagai tes. Terbaring di meja pemeriksaan, hati Selena terasa berat. Pertama kali dia datang dengan inisiatif sendiri untuk bertahan hidup. Manusia memang serakah. Setelah mendapatkan kehidupan, mereka mulai menginginkan kasih sayang dan bahkan lebih banyak lagi. Selena masih memiliki banyak hal yang ingin dia capai, dan dia tidak ingin menghabiskan hidupnya terkurung di pusat penelitian. Dulu Selena memutuskan untuk belajar kedokteran dan menjadi ahli bedah untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Bukan untuk melakukan otopsi pada mayat demi mencari penyebab kegagalan setelah eksperimennya gagal. Namun, dia tidak punya pilihan. Jika Louis tidak membantunya saat itu, dia mungkin tidak bisa melahirkan anaknya dengan selamat di desa kecil. Baik secara emosional maupun logis, Louis adalah penyelamatnya, apalagi dirinya sudah berjanji. Di telinganya terdengar suara alat, dari kepala hingga kaki dia menjalani pemeriksaan menyeluruh, bahkan 10 tabung darah diambil untuk pemeriksaan berbagai data. Louis berniat untuk memeriksa hasil tes secara langsung. Selena keluar sambil memegangi lengannya. Saat keluar, dia langsung bertemu dengan tatapan penuh perhatian Sean. Selena, kamu baik-baik saja. Selena tersenyum. Hanya pemeriksaan biasa, nggak ada masalah. Kamu bisa mengobrol denganku. Bisa. Pulau itu tidak memiliki kapal, jadi Louis sama sekali tidak takut Selena akan melarikan diri. Apalagi, dia memiliki banyak robot yang bisa membantunya menemukan Selena kapan saja. Mereka berdua duduk di kursi di tepi pantai. Selena yang pertama kali berbicara. Tuan Sean, bagaimana kabar ginjalmu? Bab 1418. Sean menceritakan pengalamannya selama beberapa tahun ini secara garis besar kepada Selena. Ternyata pada saat itu penyakit ginjalnya sudah sangat parah, tapi dia tidak berhasil menemukan donor ginjal yang cocok. Beberapa kali nyawanya sempat terancam, kemudian secara tidak sengaja, dia menemukan donor ginjal yang cocok dan menjalani operasi. Hanya saja masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Tubuhnya menolak ginjal tersebut dan hidupnya juga cukup menderita selama itu.
Hidupnya seperti akan segera berakhir dan dia tidak punya pilihan selain mencari Louis. Dia dan Louis memiliki hubungan bisnis, tidak seperti Selena yang diakui sebagai murid oleh Louis. Tuan Sean, bolehkah saya memeriksa nadi Anda? Dengan senang hati, Sean memandang wanita yang tenang di depannya. Dia bukan lagi gadis yang lemah dan sakit-sakitan seperti saat pertama mereka bertemu. Setelah sekian lama, dia telah berubah menjadi sosok yang memukau. Sampai bisa diakui oleh Louis, dia pasti sangat hebat. Sean terpikir saat itu, mata Selena penuh keputusasaan, dan dia berkata bahwa dia tidak memiliki masa depan lagi dan ingin memberikan ginjalnya pada Sean. Sean pernah bertanya pada Selena, apa yang ingin dia lakukan jika bisa bertahan hidup. Selena mengatakan bahwa dia suka belajar tentang kedokteran tetapi sebelumnya dia membuat keputusan yang salah. Kalau bisa, dia ingin masuk ke Valiant. Katanya di Valiant banyak dokter hebat, dia ingin belajar dari mereka. Sean juga tidak terlalu memikirkannya, tapi tak disangka-sangka, Selena akhirnya berhasil menjadi dokter yang hebat. Selena memeriksa denyut nadi Sean dan mengerutkan keningnya. Meskipun Sean telah menyambung hidupnya selama 6 bulan, tubuhnya masih tidak bisa menerima organ tersebut dengan baik seperti dirinya dulu. Jadi kondisi tubuh Sean sekarang ini sebenarnya tidak begitu baik, bisa dibilang hidupnya benar-benar sudah di ujung tanduk. Tuan Sean, Anda. Sean melihat Selena yang ragu-ragu dan tersenyum lembut. Dia mengangkat tangannya dan membelai kepala Selena. Seperti seorang kakak laki-laki yang baik hati, tanpa ada sedikit pun perasaan antara laki-laki dan perempuan dalam tatapannya. Aku tahu tubuhku sendiri. Aku senang bisa bertemu denganmu lagi, dan aku juga senang melihatmu berubah menjadi seperti sekarang, tidak lagi cengeng seperti dulu. Jelas-jelas keduanya tidak terlalu sering bertemu, tapi sorot mata Sean saat ini terlihat senang. Seperti orang tua yang menyaksikan Selena tumbuh dewasa dengan kebanggaan terpancar di wajahnya. Tenggorokan Selena tercekat. Selena merasa sedikit gugup menghadapi tatapan Sean yang seperti itu, dia sendiri tidak tahu kenapa dia memiliki perasaan yang begitu rumit. Mungkin ini adalah rasa simpatinya terhadap pasien. Bagaimanapun juga, pasien tersebut pernah membantunya di masa lalu. Selena, jangan terlalu khawatir, aku hanya merasa kamu mirip dengan adik perempuanku. Kebetulan kita berdua bermarga Bennett, jadi aku pikir mungkin kita berjodoh. Hanya ada 2 nona muda di keluarga Bennett. Yang satu meninggal secara tragis di negeri asing, satu lagi yang pernah ditemui Selena adalah seorang gadis yang anggun yang lumayan mirip dengannya. Saya tahu, saya hanya merasa bersalah, kalau pada saat itu saya memberikan ginjal saya pada Anda, mungkin Anda. Selena, jangan berpikir seperti itu, setiap orang memiliki takdirnya masing-masing, ini adalah takdirku. Sean menarik tangannya kembali, wajahnya terlihat lega. Sebenarnya, setelah menderita karena sakit begitu lama, aku juga telah memahami banyak hal. Meskipun dunia ini tidak sempurna, aku masih tidak ingin pergi, karena ada keluargaku di dunia ini. Meskipun hanya bertahan hidup dengan susah payah, aku masih ingin hidup lebih lama, 1 hari lagi, 1 jam lagi, 1 detik lagi. Untung saja waktu itu kamu tidak memberikan ginjalmu padaku, kalau tidak, kamu juga tidak akan bisa bertahan hidup. Sean begitu lembut, kenapa malapetaka selalu menimpa orang yang kurang beruntung? Dada Selena terasa sedikit sesak, matanya sedikit berkaca-kaca, guru saya sangat hebat, Anda sudah bertahan lebih lama daripada siapapun, mungkin dia bisa menyelamatkan Anda. Bab 1419. Selena memandang pria tampan di depannya dengan pikiran yang rumit. Sejak pertama kali bertemu dengan Sean, dia entah kenapa merasa akrab. Dulu Selena juga menderita sakit yang parah, dan sekarang dia sudah sembuh dengan baik, tetapi Sean masih berjuang keras. Selena merasa agak sedih. Penyakit ginjal tidak bisa sembuh hanya dengan 1 kali operasi, sumber ginjal yang didapatkannya juga berpengaruh. Sean sudah pernah menjalani 1 kali operasi yang tidak begitu berhasil. Bahkan Selena pun tidak bisa menyembuhkannya, hanya Louis yang sepertinya punya harapan. Ekspresi Sean tenang, dia sudah menerima takdirnya. Semoga saja,
Tuan Sean, Anda membawa ponsel. Saya terburu-buru tadi dan tidak membawa ponsel, saya ingin memberitahu keluarga saya bahwa saya sudah tiba dengan selamat. Sean buru-buru memberikan ponselnya kepada Selena, ini. Terima kasih. Pada saat itu, Harvey baru saja mengetahui bahwa Selena pergi bersama Louis dan sedang mencari-cari informasi tentang Louis ketika telepon berdering. Ketika melihat nama yang muncul di layar, dia terkejut sejenak. Di layar tertera dua kata Sean Bennett dengan jelas. Mereka berdua hanya kenalan biasa, sudah bertahun-tahun tidak saling kontak, dan juga tidak ada proyek yang melibatkan keduanya baru-baru ini. Jadi untuk apa Sean menelepon dirinya? Halo, sebuah suara yang tidak asing terdengar dari ujung telepon, ini aku. Jantung Harvey yang sempat berdegup kencang karena gugup kembali tenang. Sally, ternyata kamu baik-baik saja. Apakah Louis? Enggak kok, dia guruku dan enggak akan menyakiti aku. Selena tidak ingin Harvey mengkhawatirkannya, terlebih lagi dia tidak ingin ada perselisihan antara Harvey dan Louis. Se-ekstrim apapun Louis, dia adalah seorang jenius medis yang langka. Terlepas dari program modifikasi manusianya, dia berhasil menangani banyak masalah dan menyembuhkan banyak orang. Jika Harvey menghancurkan Louis dan pusat penelitiannya dengan kekerasan, maka dia juga akan menghancurkan harapan pasien yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Louis mahir dalam bidang mekanik dan ada banyak robot pintar di pusat penelitiannya. Kalau Harvey membawa orang-orang ke sini, bahkan jika dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetap saja harga yang harus dibayar akan sangat mahal. Selena ingin menangani masalah ini dengan caranya sendiri, dan caranya adalah dengan menyembunyikan kebenaran. Kamu kenapa pergi nggak bilang-bilang? Kamu tahu betapa khawatirnya aku. Maaf, guru mencariku karena ada proyek mendesak yang harus segera dimulai. Selena berusaha sebisa mungkin agar suaranya terdengar tanpa celah sedikit pun, sementara Harvey berkata dengan curiga, kamu kok bisa bersama dengan Sean Bennett? Dia sedang berobat di sini, kebetulan bertemu dengannya dan meminjam ponselnya untuk memberitahu kamu bahwa aku baik-baik saja. Aku pergi dengan terburu-buru tadi, bagaimana kabar anak-anak? Baik-baik saja, hanya saja aku sedikit khawatir sama kamu. Kapan kamu pulang? Atau aku pergi jemput kamu? Nggak perlu, aku dan guru masih harus mempersiapkan proyek penting, dan waktunya masih belum bisa ditentukan sampai sekarang. Sally, kamu sudah berjanji padaku untuk merayakan malam tahun baru bersama tahun ini. Hati Selena sakit. Mana mungkin dia tidak ingin. Hanya saja hari ini, situasinya sudah di luar kendalinya. Aku akan mencoba pulang sesegera mungkin, kamu pulang dulu dengan anak-anak. Harvey merasa ada yang tidak beres, tetapi dari rekaman kamera pengawas memang terlihat Selena pergi dengan sukarela, dan suaranya sekarang juga tidak berubah sedikit pun. Mungkinkah dia sendiri yang terlalu parno? Oke. Tunggu sebentar, berikan telepon kepada anak-anak, aku ingin mendengar suara mereka. Tak lama kemudian terdengar suara Raffi, Ibu, apa kabar? Aku merindukan Ibu. Baik, sayang, maafkan Ibu ya, makan malam yang Ibu janjikan terpaksa baru bisa kita lakukan di lain waktu. Suara Luna juga terdengar, kapan Ibu pulang? Masih lama, kalian ikut ayah dulu ya, ayah akan menjaga kalian dengan baik. Tapi aku kangen Ibu, suara Luna terdengar sedikit kecewa, aku pikir begitu pulang bisa ketemu Ibu. Selena tersenyum dengan tidak berdaya, maaf ya, sayang, Ibu akan segera pulang. Ya, kami semua tunggu Ibu pulang untuk merayakan tahun baru bersama-sama. Sambungan telepon itu menggunakan pengeras suara, dan terdengar suara bel berdering yang nyaring. Selena tahu itu suara Winnie. Baik. Bab 1420. Selena menutup telepon dengan penuh kesedihan. Bahkan dia sendiri tidak tahu kapan dia bisa pulang ke sisi anak-anak. Menyerahkan ponsel kembali kepada Sean, Selena berkata, terima kasih, Tuan Sean. Sean dengan jelas melihat kesedihan di matanya, Selena, kamu. Dia baru saja akan menanyakan sesuatu ketika suara Louis yang bersemangat terdengar, sempurna, benar-benar sempurna. Dia datang dengan setumpuk laporan pemeriksaan fisik Selena di tangannya. Semua indikatormu optimal,
Tetapi dalam waktu hanya 3 tahun, pemulihanmu lebih baik dari yang aku bayangkan, kamu sudah sepenuhnya beradaptasi dengan obat-obatan tersebut. Seandainya saja kita tahu bahwa obat-obatan seharusnya tidak boleh dikonsumsi bersamaan, dan berapa banyak orang yang bahkan tidak berhasil melewati 1 minggu masa awal kehamilan gara-gara terlalu banyak minum obat. Selena tidak dalam kondisi yang baik ketika dia pergi. Sekarang tubuhnya malah sudah menghasilkan antibodi sendiri terhadap sebagian besar obat-obatan. Selena tahu bahwa semua ini adalah hasil kerja Nenek Wilma dan mata air obat. Setelah perawatan pasca kelahiran dan adaptasi beberapa tahun, Selena sudah sepenuhnya menjadi manusia obat. Erin, kamu adalah orang yang aku cari-cari selama ini. Aku tak sabar untuk memulai program modifikasi kita. Mata Louis berbinar-binar saat menatapnya, seperti seekor hiena yang melihat mangsanya dengan gembira. Kita mulai dari mana dulu ya? Kata Louis sambil memandangnya dari atas ke bawah dengan tatapan sangat puas. Seluruh tubuh Selena merinding dilihat dengan tatapan seperti itu. Selena tahu dia tidak boleh mengatakan bahwa dia tidak ingin dimodifikasi. Kalau dia sampai membuat Louis jengkel, Louis mungkin akan bertindak keras terhadapnya, dan dia tidak akan bisa pergi. Guru, apakah program modifikasi boleh ditunda dulu untuk sementara waktu? Tunda, tanya Louis dengan mengerutkan keningnya, kenapa harus ditunda? Selena berkata dengan lembut, karena saya belum menyelesaikan hal-hal yang ingin saya lakukan dan belum menemukan orang yang dulu menyakiti saya. Begitu Anda mulai memodifikasi, programnya tidak akan selesai dalam waktu singkat. Jika musuh saya adalah orang tua, dia mungkin saja meninggal. Sebelum saya sempat membalas dendam, dan saya akan menyesal seumur hidup. Selena tahu bahwa tidak peduli seberapa gilanya Louis, tetap saja dia masih seorang manusia, dan setiap manusia memiliki perasaan. Selain itu, Selena juga tahu sedikit bahwa Louis menjadi seperti sekarang ini, karena dia pernah mengalami pertumpahan darah dan dia memiliki dendam yang mendalam, jadi dia pasti bisa berempati pada Selena. Ini program modifikasinya mencakup ratusan tahapan besar dan kecil. Setelah menyelesaikan beberapa tahapan, masih perlu istirahat dan perbaikan, kemudian setelah sudah pulih baru bisa memulai tahap modifikasi berikutnya. Tahap pertama saja membutuhkan waktu 1,5 tahun, tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Guru, kita tidak bahas dulu apakah program modifikasinya akan berhasil pada saya atau tidak. Bahkan jika berhasil dan memiliki umur panjang, tidak seperti Anda, balas dendam adalah yang paling penting bagi saya. Kalau tidak punya musuh, apa gunanya saya hidup di dunia ini? Lebih baik mati dengan langsung melompat ke laut. Mendengar perkataannya, Louis segera meraih tangannya dan berkata, kamu nggak boleh mati, nggak boleh mati. Kalau kamu mati, siapa yang akan mewarisi keahlianku? Beritahu guru siapa musuhmu, aku akan membantumu membunuhnya. Selena yang tegang kemudian menghela napas lega. Untung saja triknya berhasil, menghadapi Louis memang tidak bisa dengan cara sebaliknya. Saya masih menyelidikinya, tapi sekarang saya sudah punya beberapa petunjuk. Guru, bisakah Anda membantu saya mencari siapa yang mengirim surel kepada Anda? Baiklah, aku akan menyuruh seseorang untuk mencarinya, kamu harus patuh dan nggak boleh sampai mati. Louis berlari pergi secepat angin. Sean menyaksikan semuanya, melirik sekeliling yang sepi dan berbisik, Selena, kamu sebenarnya tidak ingin, kan? Guru menyelamatkan saya, dia adalah seorang ahli medis yang naif dan gila. Saya memiliki terlalu banyak hal yang sulit untuk ditinggalkan dan saya nggak bisa melakukan hal yang begitu naif seperti dia, tetapi juga nggak bisa menolaknya. Setelah Louis menyelamatkannya hari itu, mereka berdua menandatangani kontrak. Ditambah dengan fakta bahwa kemudian Louis mengajarkannya ilmu kedokteran dengan bimbingan dan pengajaran yang sepenuh hati, Selena sangat berterima kasih padanya. Ini adalah jalan buntu, Selena tidak bisa melarikan diri selain dengan mengulur-ulur waktu. Bab 1421. Hidup memang begitu, sulit untuk memenuhi semua keinginan sejak zaman dahulu. Angin laut yang hangat berhembus, Sean terbatuk beberapa kali. Tuan Sean, Anda dan guru mencapai kesepakatan apa lagi?
Selena tidak ingin membahas topik yang berat ini dan beralih kepada Sean. Aku menyediakan dana penelitian ilmiah serta tawaran kerja sama dengan beberapa lembaga farmasi dan Louis setuju. Seperti yang kamu tahu, penelitian pada dasarnya membutuhkan banyak biaya. Louis hanya memikirkan soal penelitian ilmiah, tidak memikirkan soal bisnis. Benar juga, Louis menciptakan sejumlah benda untuk memasok poison bug, dan poison bug menjadi terkenal. Jika dia mengajukan paten dan meluncurkannya sendiri ke pasar, tidak tahu berapa banyak uang yang akan dia dapatkan. Bagaimana dengan kamu? Tunda dulu, tunda selama mungkin. Saya tidak ingin menyakiti hati guru, juga tidak ingin menjadi manusia modifikasi. Kamu dan Harvey sudah berbaikan. Aku pernah dengar kalian bertengkar hebat saat itu. Selena tersenyum getir, ya, saya tidak berhasil kabur dari takdir yang buruk ini. Sebenarnya hidup hanya beberapa puluh tahun, selama kita bahagia, tidak perlu memikirkan hal lain, bisa hidup saja sudah sangat bersyukur. Tuan Sean telah banyak berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Kamu juga berubah banyak, Selena. Kita sudah cukup lama saling mengenal. Kalau ada yang bisa aku bantu, beritahu aku. Pada saat itu, jika bukan karena bantuanmu, mungkin tubuh Freya sudah menjadi tulang kering dan kita semua masih dalam kebingungan. Saya juga hanya membantu sebisanya. Selena mengangguk. Apakah keluarga Tuan Sean tahu bahwa Tuan sedang dirawat di sini? Selena tahu karakter Louis, yang menganggap pusat penelitiannya lebih penting daripada apapun, dan Louis tidak akan membiarkan orang luar mengetahuinya. Sean menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak ingin membuat mereka khawatir, tetapi dibandingkan dengan ketika aku meninggalkan kediaman Bennett, sekarang tubuhku sudah jauh lebih baik. Selena memandangi awan yang mengambang di langit, pasti akan menjadi lebih baik lagi. Tak lama kemudian, Louis sudah menemukan jawabannya. Setelah memeriksa alamat IP dari surel tersebut, ternyata surel itu berasal dari sebuah warnet gelap di negara kecil, tanpa pengawasan dan orangnya juga tidak ditemukan. Orang itu masih tetap berhati-hati dan waspada seperti biasanya. Namun Selena justru merasa lebih baik. Setelah baru saja mendapatkan kembali identitasnya, musuhnya datang menemuinya. Sepertinya orang tersebut sangat ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Kalau Selena pergi dari pusat penelitian Louis ini, orang itu pasti akan mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Selena tidak takut jika dia datang, yang Selena takutkan adalah jika dia tidak datang. Tidak puas dengan hasil pencarian ini, Louis langsung menghancurkan keyboardnya di tempat. Dibanding Selena, Louis bahkan lebih tidak sabar ingin segera menemukan orang tersebut, agar setelah membalas dendam, Louis bisa segera memulai program modifikasi pada Selena. Guru, jangan marah, pasti bisa ditemukan, Anda dan Nyonya Rosie seharusnya saling kenal. Saat itu Selena tertukar dengan Agatha, mungkin ada campur tangan orang tersebut, mungkin dia juga tahu tentang orang tua kandung Selena dan juga ada hubungannya dengan orang yang mencoba membunuh Selena. Jika musuhnya bukan orang dari Poison Bug, orang ini tidak akan tahu hubungan antara dirinya dan Louis. Musuhnya terus-menerus berusaha untuk menghabisinya. Selena tidak bisa membayangkan ada orang yang bisa begitu benci padanya, kecuali jika orang itu ada hubungannya dengan keluarga aslinya. Selena mulai menyelidiki dari Erna Fried. Ketika Kelvin Wilson mengorbankan dirinya karena cinta, Selena pernah melihatnya sekali, tetapi kemudian dia menghilang tanpa jejak. Bahkan Isaac Stellar juga sudah mencoba menghubungi Erna, tapi orang itu seolah-olah menguap dari dunia ini. Maksudmu si Erna? Ya, Anda melakukan transaksi dengan Poison Bug, seharusnya pernah bertemu dengannya. Louis mengangguk dengan wajah tampannya, aku pernah bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu, tapi yang datang belakangan ini adalah wajah baru, bukan dia. Ternyata memang benar, orang itu menghilang setelah kematian Kelvin Wilson. Petunjuk ini terputus lagi. Sekarang selain dia, hanya ada bos dari Poison Bug. Hanya saja selama bertahun-tahun, bahkan Isaac Stellar sendiri tidak pernah melihat bos yang sebenarnya, entah laki-laki atau perempuan, dan tidak diketahui berapa usianya. Ngomong-ngomong, sudah waktunya memberikan obat lagi, gadis itu akan datang malam ini untuk mengambil obat, apakah dia musuhmu?
Bukan, tapi saya sangat penasaran, siapa yang akan menggantikan Nyonya Rosie. Bab 1422. Selena bertindak sebagai asisten Louis seperti sebelumnya. Semua pekerjaan ini pernah dilakukan olehnya dengan sangat lancar dan dia dengan cepat menjadi terbiasa. Louis sangat puas terhadapnya. Ternyata memang cuma kamu yang bisa belajar dengan begitu cepat, nggak seperti orang-orang bodoh itu. Selena melihat lengan robot yang dipajang di meja kaca, jauh lebih mirip asli daripada yang dia pasang untuk Agatha Wilson, dan Louis, orang gila ini, bahkan membuat tekstur lengan robot dengan sangat sempurna, sama persis dengan kulit manusia, bahkan terlihat lebih halus dan mulus. Melihat Selena menatap lengan robot tersebut, Louis sangat senang. Lihatlah, ini adalah versi yang baru kutingkatkan, dari luar tidak ada cacat sama sekali, bahkan lebih fleksibel daripada jari manusia. Erin, jangan khawatir, pasti yang terbaik yang akan digunakan pada dirimu. Begitu topik ini disebut, Selena merasa agak tertekan. Guru, bukan berarti saya nggak percaya pada Anda, tetapi saya hanya ingin menunggu sebentar lagi, jika nggak stabil nanti akan merepotkan. Kekhawatiranmu juga bukannya nggak beralasan. Jangan khawatir, 2 tahun yang lalu seseorang sudah mencobanya untukmu, aku memasang lengan dan kaki robot untuknya. Sampai saat ini datanya masih dalam observasi. Tangan dan kakinya dimodifikasi. Siapa yang begitu berani? Selena bertanya. Gadis yang datang mengambil obat. Malam ini kamu akan bertemu dengannya, kebetulan kamu juga ada di sini, kita akan melakukan perawatan mekanik untuknya. Di masa lalu, tangan dan kaki gadis itu dipatahkan dan bahkan tulangnya hancur, dia memohon padaku untuk dicarikan solusi. Aku menggunakannya sebagai subjek eksperimen dan dia telah menambahkan banyak data yang membantuku melakukan perbaikan dan peningkatan berulang kali. Tangan dan kakinya dipatahkan oleh seseorang. Selena terbayang sosok seseorang di benaknya. Mungkinkah orang itu? Guru, jam berapa janji Anda dengannya? Pukul 8. Louis tidak peduli dan mendekat. Erin, ayo, lihatlah bentuk kaki ini, kakimu cantik, jadi aku membuat banyak versi agar sama persis dengan kakimu. Coba kamu sentuh. Bagaimana rasanya? Selena mengangkat tangannya, terasa agak dingin saat disentuh. Bagian-bagian tubuh robot ini telah dibuat dengan sangat detail oleh Louis. Sebenarnya ini bukan teknologi yang terlalu sulit, yang benar-benar sulit adalah membuat organ dalam. Di dalam tubuh manusia terdapat begitu banyak saraf, organ, dan tulang. Seperti ketika membuka penutup jam tangan, di dalamnya terdapat rangkaian roda dengan gigi yang sangat halus yang membentuk jam tangan tersebut. Sebuah jantung mekanik yang berdetak pelan di dalam wadah menarik perhatian Selena. Louis dengan antusias memperkenalkan, alasan mengapa manusia terlalu rapuh adalah karena kecepatannya yang lambat, kekuatannya yang kecil, dan banyak kelemahan yang fatal, seperti kehilangan darah yang berlebihan, kerusakan organ, dan jantung yang menjadi titik lemah. Namun, mesin jantung buatan ini bahkan nggak akan terpengaruh jika tertembus peluru. Aku sengaja menggunakan bahan khusus anti peluru. Dengan melengkapi tubuh manusia yang rapuh dari dalam keluar, maka manusia akan menjadi makhluk terkuat di dunia. Nggak hanya memiliki pertahanan terbaik, otak yang canggih, tetapi juga umur panjang. Dan kamu akan menjadi pelopor di dunia. Tertarik? Selena bertanya-tanya apakah seseorang yang jantungnya sudah diganti dengan jantung mekanik masih akan bisa mencintai. Selena tidak terlihat begitu senang. Guru, sudah lumayan telat, guru pastinya sudah lapar. Mari kita makan dulu. Baiklah, aku akan jelaskan lebih banyak tentang ideku. Saat malam tiba, pulau utama terlihat sangat indah dan romantis di bawah cahaya bulan yang tenang, bumi dibungkus oleh cahaya keperakan. Selena berdiri di lantai 2 kastil sambil memandang kapal yang bersandar di dermaga, topeng di wajahnya berkilauan dengan cahaya perak yang dingin. Di tengah malam, seseorang mengenakan topi bambu berwarna hitam melangkah perlahan naik tangga. Sudah datang. Setelah mendapatkan persetujuan dari Louis, Selena menerima tamu tersebut secara pribadi. Pintu gerbang kastil terbuka lebar dan di ambang gerbang berdiri seorang wanita dengan topeng perak di wajahnya. Pengunjung itu melepaskan topi bambunya,
dan wajah yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Selena muncul di depan matanya. Kedua tangannya diturunkan perlahan dan dirapatkan ke sisi tubuhnya. Ternyata dia adalah Lani Irwin. Bab 1423. Ketika Selena mengalami kecelakaan pada waktu itu, Harvey memutuskan untuk membalaskan dendam Selena dan dengan tangan sendiri mematahkan tangan dan kaki adik perempuannya, dengan harapan untuk membatasi gerak-geriknya seumur hidup. Bagaimana mungkin seseorang yang kehilangan semua anggota tubuhnya bisa berbuat jahat lagi? Tapi Harvey tampaknya meremehkan tekad Lani. Lani sudah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi sejak kecil, pikirannya jauh lebih tangguh daripada orang biasa. Hanya masalah tangan dan kaki saja, bagaimana mungkin dia benar-benar menyerah? Harvey dan ibunya yakin bahwa mereka dapat membuatnya kembali ke jalan yang benar, tanpa menyadari bahwa dia sedang menunggu kesempatan untuk bertindak. Beberapa tahun terakhir Harvey terlalu sibuk, ditambah lagi Lani berada di luar negeri. Jika ibunya sengaja menyembunyikan dan melindunginya, Harvey sama sekali tidak akan mengetahuinya. Melihat Lani, Selena secara refleks menyentuh pergelangan tangannya. Pergelangan tangan yang pada saat itu dibuat cedera oleh Harvey gara-gara Lani masih bisa terasa nyeri, meskipun lukanya sudah sembuh bahkan bekas luka pun tidak terlihat lagi. Selena tahu bahwa peluru itu tidak mengenai pergelangan tangannya, tetapi mengenai jantungnya, dan hingga saat ini rasa sakitnya masih belum hilang. "Kamu siapa?" Suara Lani masih sama seraknya seperti dulu. Selena mengubah nada suaranya, "Saya adalah asisten guru Louis. Guru sudah menunggu dari tadi." Entah hanya imajinasi atau apa, tapi Lani terus merasa bahwa wanita yang mengenakan jas putih dan memakai topeng di depannya ini terlihat agak familiar. Kenyataannya, selain rasa cinta, rasa benci juga bisa membuat kita lebih mengenali seseorang di tengah lautan manusia. Tapi Lani segera mengabaikan pikiran itu. Bagaimana mungkin Selena ada kaitannya dengan Louis? Selena tidak akan muncul di tempat seperti ini. Dengan senang hati, dia mengikuti Selena tanpa suara dan tanpa menyadari kebencian yang begitu besar dari Selena. Segala sesuatu yang telah terjadi di masa lalu muncul di benak Selena. Pandangan dingin Harvey, kebangkrutan keluarga Bennett, kecelakaan mobil Arya Bennett, kematian Kezia Ferdiansyah, penculikan dirinya sendiri, dan kematian Bonbon yang jatuh dari atap di depannya. Tidak ada satu hari pun berlalu tanpa Selena pernah melupakan satu hal pun dari semua itu. Biang keroknya sekarang berada tepat di belakangnya, niat untuk membunuhnya tidak pernah hilang dari pikiran Selena. Setelah bertahun-tahun, jarang sekali ada kesempatan sebaik ini untuk membunuhnya. Bunuh saja dia. Pikiran ini bergaung dengan nyaring di benak Selena, darah di seluruh tubuhnya mendidih. Suara Louis terdengar, "Kamu sudah datang." Baru pada saat itulah Selena kembali ke akal sehatnya dan menyadari dia belum bisa bertindak sekarang. Setidaknya tidak di depan Louis, Lani sekarang adalah kelinci percobaannya yang penting. Kalau sampai Lani mati, Louis tidak akan bisa mengamati datanya lagi, dan Selena tidak bisa membuat Louis marah. "Profesor," kata Lani sambil bergegas mendekati. "Ini asistenku, Erin. Kamu tadi sudah bertemu dengannya. Mulai sekarang, dia yang akan memeriksa kesehatanmu," kata Louis dengan ekspresi datar dan suara dingin. "Baiklah." Di bawah cahaya lampu, tatapan Lani sekali lagi tertuju pada Selena, berharap bisa segera membuka topengnya. Tatapannya bergerak ke bawah dan mendarat di pergelangan tangan Selena yang sedang memegang buku catatan. Pergelangan tangan yang mulus dan putih, tanpa bekas luka Lani. Akhirnya merasa tenang, dialah yang terlalu parno, masalahnya bukan pada Selena. Selena dengan dingin memerintahkan, "Berbaringlah, saya akan memeriksa Anda." Lani baru saja akan berbaring ketika ponselnya berdering. Lani melihat nomor teleponnya dan berkata, "Maaf, saya harus angkat telepon." "Silakan." Lani bergegas pergi. Pada saat sudah tidak ada orang di sekitarnya, barulah Lani menerima telepon tersebut, dan terdengar suara perempuan di ujung sana, "Ini aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku." Raut wajah Lani sedikit berubah. Saat dia hendak menjawab, tatapannya malah tertuju pada pria berjas putih yang berada tak jauh darinya. Kepalanya berdengung,
Bagaimana Sean Bennett bisa ada di sini? Bersambung ke bab 1424. Terima kasih.